I like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait asesmen non-tes wawancara sekaligus praktek mengumpulkan data menggunakan asesmen non-tes wawancara. Saya Rosinta Pertiwi dengan MPM 2011080387. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan asesmen non-tes dan hasil asesmen non-tes wawancara dengan rekan saya Sabta Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sabta Ramadhani dengan MPM 2011080270. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan proses pembuatan asesmen wawancara. Pengertian wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Tujuan wawancara menurut Zainal pada tahun 2009 ada 3 tujuan dalam melaksanakan wawancara, yakni 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Sebelum melakukan wawancara, perlu dirancang pedoman wawancara. Pedoman ini disusun dengan menempuh langkah-langkah. Proses pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara tersebut. Yang kedua, setelah mengetahui tujuannya, tentukan aspek-aspek yang akan diungkap dari wawancara tersebut. Yang ketiga, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yakni bentuk berstruktur ataukah bentuk terbuka. Yang keempat, buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan bentuk wawancara. Ada baiknya dibuat pula pedoman mengolah dan menafsirkan hasil wawancara, baik pedoman wawancara terpimpin atau untuk wawancara bebas. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara, yang pertama, menjaga hubungan yang baik. Rahasia peserta didik harus dijaga dengan baik. Yang kedua, batasi waktu dalam wawancara. Yang ketiga, mencatat semua hasil wawancara. Saya Rosinta Putri Pertiwi dengan MPM 2011080387 akan menjelaskan terkait 5 tahapan struktur wawancara dan hasil asesmen non-tes wawancara. Menurut Gunarsah, pada tahun 2003 mengungkapkan ada 5 tahapan struktur wawancara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada rapor, ditandai dengan ucapan berbahasa basi seperti apa kabar, bagaimana kabarnya. Tahap seperti ini membina hubungan baik dengan klien. Tahap ini diikuti dengan rencana yang akan dilakukan konselor dengan klien, serta membawa klien merasa enak menghadapi wawancara. Dan yang kedua, pengumpulan data. Tahap untuk merumuskan masalah dan mengidentifikasikan hal-hal yang bisa dilakukan dan diberikan kepada klien, mengetahui alasan mengapa klien sampai datang untuk wawancara dan bagaimana klien menilai dan atau memandang masalahnya. Dan yang ketiga ada menentukan hasil. Tahap yang penting bagi pewawancara untuk mengetahui apa yang dikehendaki klien dan yang senada atau tidak bertentangan dengan apa yang secara rasional dipikirkan oleh pewawancara. Dan yang keempat ada mengemukakan macam-macam alternatif penyelesaian masalah. Diarahkan pada apa yang klien tentukan setelah menentukan dari macam-macam alternatif. Dan yang kelima ada generalisasi dan pengalihan proses belajar untuk memungkinkan klien mengubah cara berpikirnya, proses belajarnya, perasaannya, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini jelas sudah berfungsi sebagai proses konseling itu sendiri. Kelima tahapan wawancara ini
dapat disingkat dengan 5 pertanyaan sederhana dan singkat sebagai berikut. Yang pertama, apa kabar? Dan yang kedua, apa masalahnya? Yang ketiga, apa yang Anda inginkan akan terjadi? Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan mengenai hal itu? Dan yang kelima, apakah Anda mau melakukan hal itu? Saat ini saya akan membacakan contoh hasil asesmen non-tes wawancara. Di samping ini ada hasil pemberian asesmen non-tes wawancara. Di bawah ini ada keterangan permasalahan yaitu tingkat kebersihan dan kedisiplinan siswa, nama siswa mawar, waktu wawancara Sabtu 4 Juni 2022, dan juga tempat wawancara yaitu ruang BK di SMK Mentari. Di bawah ini terdapat keterangan tabel yaitu pertanyaan dan juga jawaban yang ada pada sesi wawancara. Dan di bawah tabel ada keterangan tempat wawancara yaitu di Bandar Lampung 4 Juni 2022 dan terdapat nama dari peneliti yaitu Rosinta Putri Pertiwi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi, di sini Ibu mewawancarai Anda untuk keperluan pengukuhan data tingkat kebersihan dan kedisiplinan siswa di sekolah ini. Baik, Bu, boleh. Jadi menurut Anda, bagaimana tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran? Kedisiplinannya baik, terlihat dari para siswa yang tidak bolos pada jam pembelajaran langsung. Baik. Lalu bagaimana tingkat kebersihan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Sudah cukup, terbukti dari para siswa yang dapat menjaga kebersihan. Lalu menurut Anda bagaimana sikap siswa di lingkungan sekolah? Cukup baik, Bu, para siswa dapat menaati peraturan di sekolah. Lalu menurut Anda bagaimana usaha siswa dalam meningkatkan kedisiplinan? Usahanya mengembangkan dengan melatih keterampilan yang dia miliki. Lalu bagaimana pandangan siswa terhadap ekstrakurikuler? Kurang optimis, tetapi terkadang optimis di saat tertentu, Bu. Jadi menurut Anda tingkat kebersihan dan kedisiplinan siswa sudah cukup baik ya? Selanjutnya bisa ditingkatkan kembali. Lalu menurut Anda bagaimana cara siswa-siswi agar dalam meningkatkan kembali kedisiplinannya? Seperti menaati aturan di sekolah, Bu. Betul. Kemudian untuk pandangan siswa terhadap ekstrakurikuler, bagaimana cara membuat anak-anak jadi optimis? Seperti dengan diberi motivasi betapa pentingnya kegiatan ekstrakurikuler ini. Jadi menurut Anda dengan cara meningkatkan motivasi agar dapat meningkatkan rasa cinta